Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel SG Toktil dimanapun Anda berada. Perlu sahabat SG Toktil ketahui bahwa, dari beberapa penyakit jantung yang sering kita jumpai di masyarakat, salah satunya adalah penyakit lemah jantung. Saat ini channel SG Toktil khusus membahas penyakit lemah jantung. Tonton hingga akhir agar sahabat lebih dalam mengetahui perihal penyakit lemah jantung ini. Dimulai dari pertanyaan dan disusul dengan jawaban yang menjelaskan secara gamblang. Silahkan sahabat simak video ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit jantung lemah? Penyakit jantung lemah, congestive heart failure, CHF, adalah kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan darah dan oksigen. Ini dapat menyebabkan akumulasi darah dan cairan di paru-paru, perut, dan kaki, serta menimbulkan gejala seperti kesulitan bernapas, edema, dan kelelahan. Penyakit jantung lemah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hipertensi, aterosklerosis, dan penyakit jantung iskemik. Bagaimana proses terjadinya penyakit jantung lemah? Penyakit jantung lemah terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien. Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kerusakan miokardium, otot jantung, penyakit pembuluh darah, atau hipertensi yang berkepanjangan. Berikut adalah beberapa proses terjadinya penyakit jantung lemah. 1. Kerusakan miokardium. Kerusakan pada miokardium akibat penyakit jantung seperti infak miokard, hipertensi, atau penyakit jantung kongenital dapat menyebabkan jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien. 2. Penyakit pembuluh darah. Penyakit seperti aterosklerosis dapat menyumbat pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung, mengurangi aliran darah dan meningkatkan tekanan pada jantung. 3. Hipertensi. Hipertensi berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan pada jantung dan memperburuk kerusakan miokardium. 4. Penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik adalah kondisi di mana aliran darah ke jantung terhambat oleh pembuluh darah yang tersumbat. Ini menyebabkan kerusakan pada jantung dan memperburuk kemampuan jantung untuk memompa darah. Semua faktor ini dapat menyebabkan jantung membesar dan memperburuk kemampuannya untuk memompa darah, menyebabkan akumulasi darah dan cairan di paru-paru, perut, dan kaki, dan menimbulkan gejala penyakit jantung lemah. Makanan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh penderita jantung lemah? Beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit jantung lemah adalah 1. Garam. Tingkat garam yang tinggi dalam makanan dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan pada jantung. 2. Makanan tinggi lemak. Makan makanan yang tinggi lemak dapat memperburuk kondisi jantung dan menyebabkan aterosklerosis. 3. Makanan yang mengandung natrium tinggi. Makan makanan yang mengandung tinggi natrium seperti junk food, makanan kaleng, dan makanan olahan dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi jantung. 4. Alkohol. Minum alkohol dalam jumlah besar dapat memperburuk kondisi jantung dan menyebabkan tekanan darah tinggi. 5. Kafein. Minum minuman beralkohol seperti kopi dan teh dalam jumlah besar dapat memperburuk kondisi jantung dan menyebabkan aritmia jantung. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi jantung Anda dan memastikan bahwa Anda memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan jantung yang baik. Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita jantung lemah? Berikut adalah beberapa jenis makanan yang dapat dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung lemah. 1. Makanan tinggi serat. Makan makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah yang stabil. 2. Makanan tinggi omega 3. Makan makanan tinggi omega 3 seperti ikan salmon, tuna, sarden, dan biji chia dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan memperbaiki aliran darah. 3. Daging tanpa lemak dan ayam. Pilih daging tanpa lemak seperti daging domba atau ayam tanpa kulit untuk membantu menjaga kadar lemak dalam darah yang rendah. 4. Produk susu rendah lemak. Pilih produk susu rendah lemak seperti susu skim atau keju rendah lemak untuk membantu menjaga kadar lemak dalam darah yang rendah. 5. Biji-bijian dan gandum utuh. Makan biji-bijian dan gandum utuh seperti oatmeal,
gandum, dan quinoa untuk membantu menjaga gula darah yang stabil dan menjaga kesehatan jantung. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi jantung Anda. Komplikasi apa saja yang bisa ditimbulkan akibat dari penyakit jantung lemah? Berikut adalah beberapa komplikasi yang bisa timbul akibat penyakit jantung lemah. 1. Gagal jantung. Jika jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, hal ini dapat menyebabkan gagal jantung. 2. Edema paru. Retensi cairan dalam paru-paru dapat menyebabkan edema paru, yang dapat menyebabkan sesak napas dan kesulitan bernapas. 3. Aritmia jantung. Jantung yang lemah dapat menyebabkan aritmia jantung, yaitu jantung yang berdebar dengan irama yang tidak normal. 4. Infeksi jantung. Jantung yang lemah dapat membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi jantung, seperti endokarditis. 5. Stroke. Jantung yang lemah dapat menyebabkan pembentukan bekuan dalam pembuluh darah, yang dapat menyebabkan stroke. 6. Tekanan darah tinggi. Jantung yang lemah dapat memicu peningkatan tekanan darah, yang dapat memperburuk kondisi jantung. Ingatlah bahwa ini adalah beberapa komplikasi yang mungkin terjadi, dan tidak semua orang yang menderita penyakit jantung lemah akan mengalaminya. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memahami risiko komplikasi pada kondisi jantung Anda dan untuk mengetahui tindakan pencegahan yang tepat. Bagaimana cara penanganan penyakit jantung lemah secara medis? Berikut adalah beberapa cara penanganan penyakit jantung lemah secara medis. 1. Obat-obatan. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan untuk membantu memperbaiki fungsi jantung, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasi. 2. Terapi fisik dan olahraga. Latihan yang teratur dapat membantu memperkuat jantung dan menjaga kondisi jantung yang baik. Terapi fisik juga dapat membantu mengatasi gejala seperti sesak napas. 3. Diet yang sehat. Dokter mungkin akan merekomendasikan diet yang sehat dan bergizi untuk membantu menjaga kondisi jantung yang baik dan mengurangi resiko komplikasi. 4. Tindakan bedah. Pada kasus yang parah, tindakan bedah seperti pemasangan stent atau operasi bypass jantung dapat dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi jantung. 5. Terapi stres dan dukungan. Terapi stres dan dukungan sosial dapat membantu mengatasi stres dan membantu Anda mengatasi masalah jantung dengan baik. Ini adalah beberapa cara penanganan penyakit jantung lemah secara medis. Setiap orang yang menderita penyakit jantung lemah memerlukan perawatan yang berbeda. Jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memahami pilihan perawatan yang sesuai dengan kondisi jantung Anda. Apakah penyakit jantung lemah secara medis bisa disembuhkan? Penyakit jantung lemah tidak dapat disembuhkan secara total, namun bisa dikendalikan dan diterapi untuk memperbaiki fungsi jantung dan mencegah komplikasi. Beberapa orang bahkan dapat menjalani hidup yang normal dan aktif meskipun menderita penyakit jantung lemah. Penting untuk diingat bahwa pengendalian dan pengobatan penyakit jantung lemah adalah proses jangka panjang dan memerlukan keterlibatan dan kerjasama yang aktif antara penderita dan dokter. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terkena penyakit jantung lemah? Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah terkena penyakit jantung lemah. 1. Menjaga pola hidup sehat, melakukan olahraga teratur, makan makanan bergizi dan seimbang, dan menghindari merokok dapat membantu mencegah penyakit jantung. 2. Mengontrol tekanan darah yang tinggi dapat memperburuk kondisi jantung, sehingga penting untuk memantau dan mengontrol tekanan darah secara rutin. 3. Mengurangi stres dapat memperburuk kondisi jantung, sehingga penting untuk menemukan cara untuk mengatasi stres secara efektif. 4. Mengontrol gula darah yang tinggi dapat membantu mencegah atau memperlambat penyakit jantung. 5. Menjaga berat badan yang sehat dapat membantu mencegah atau memperlambat penyakit jantung. 6. Hindari alkohol dan rokok. Merokok dan minum alkohol dapat memperburuk kondisi jantung, sehingga hindari kedua hal ini untuk membantu mencegah penyakit jantung. Ini adalah beberapa cara untuk mencegah penyakit jantung lemah. Namun, selalu penting untuk memeriksakan kondisi jantung secara rutin dan membahas pilihan pencegahan dengan dokter. Bagaimana pola hidup yang bisa memicu terjadinya penyakit jantung lemah? Berikut adalah beberapa pola hidup yang bisa memicu terjadinya penyakit jantung lemah. 1. Merokok.
Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, terutama karena menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan tekanan darah. 2. Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi jantung. 3. Diet tinggi lemak dan garam. Diet tinggi lemak dan garam bisa meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi jantung. 4. Kurang olahraga. Kurangnya aktivitas fisik dan olahraga teratur bisa meningkatkan risiko obesitas dan tekanan darah tinggi, memperburuk kondisi jantung. 5. Stres. Tingkat stres yang tinggi dan kronis bisa mempengaruhi kondisi jantung dan memperburuk kondisi jantung. 6. Obesitas. Obesitas meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kondisi jantung yang buruk. 7. Konsumsi gula dan karbohidrat tinggi. Konsumsi gula dan karbohidrat tinggi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes dan memperburuk kondisi jantung. Ini adalah beberapa pola hidup yang bisa memicu terjadinya penyakit jantung lemah. Namun, faktor risiko bisa berbeda-beda bagi setiap orang, sehingga penting untuk membahas risiko pribadi dengan dokter. Terapi apa yang bisa membantu mengobati penyakit ini? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Lengkap sudah video tanya jawab kali ini yang membahas penyakit jantung lemah atau lemah jantung. Semoga bermanfaat untuk sahabat SG Toktil semua untuk menambah pemahaman tentang penyakit ini. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat mendapatkan notifikasi dari channel ini apabila channel ini mengunggah video menarik lainnya. Jangan lupa tekan like, share dan komentar di bawah. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.